Maulidia Octavia, atau yang lebih dikenal sebagai Via Valen, adalah penyanyi dangdut terkenal di Indonesia. Via dilahirkan pada tanggal 1 Oktober 1991 di kota Surabaya, Jawa Timur. Ayahnya bernama Muhammad Arifin dan ibunya bernama Rosida. Via memiliki saudara kandung yang bernama Mela Rosa, Raffi Pratama, Alvin Saputra, dan Vinda Alvina. Kemunculan Via di dunia hiburan Indonesia sempat viral di tahun 2018 melalui lagu andalannya yang berjudul Sayang. Via pun menjadi perbincangan publik. Ia juga sempat menjadi trending di YouTube setelah ia berduet dengan Boy William. Saat itu video tersebut ditonton hingga 8 juta kali. Via pun sempat tampil dalam ajang Indonesia Choice Award tahun 2018 dan membuat kagum penonton. Hingga akhirnya Via mendapat banyak tawaran untuk manggung serta beberapa iklan. Tentu saja bayarannya terbilang fantastis. Tak heran ia pun mendapatkan penghasilan luar biasa, baik online maupun offline. Lalu apakah kesuksesannya tersebut diraih dengan mudah? Tentu saja tidak. Via harus melewati berbagai cobaan dan tantangan. Bakat menyanyi Via diturunkan dari ayahnya yang juga seorang musisi dangdut. Tapi siapa sangka, dulunya Via pernah menjadi seorang pengamen jalanan. Bukan tanpa alasan, Via sering merasa sedih melihat keadaan keluarganya yang serba kekurangan. Terlintas di pikirannya untuk membantu kedua orang tuanya dengan cara mengamen. Via Valen kecil yang saat itu masih duduk di kelas 5 SD berkeliling di jalanan raya kota Sidoarjo untuk mengamen, di mana uang hasil mengamen untuk menambah uang jajan atau diberikan kepada orang tuanya yang saat itu sedang dalam masa sulit. Dalam sehari, Via bisa mendapatkan uang sekitar 4.000 hingga 25.000 rupiah dari hasil mengamen di pinggir jalan. Via memang anak yang berbakti dan tidak mau menyusahkan orang tuanya. Di saat mengamen, tidak jarang ia harus kepanasan. Dan di saat musim penghujan, ia pun mengamen sambil hujan-hujanan. Bahkan ada cerita haru, tatkala Via sempat hampir tertangkap oleh Satpol PP saat ia dan adik-adiknya sedang mengamen. Saat itu Via sebenarnya berhasil melarikan diri. Tetapi karena salah satu adiknya ada yang tertangkap, Via pun tidak tega meninggalkannya. Akibat kejadian itu, membuat orang tuanya mendapat teguran dari pihak yang berwajib. Kejadian itu juga membuat Via trauma dan memutuskan tidak akan menjadi pengamen lagi. Ia pun berganti haluan dengan menjadi penyanyi dangdut dan menerima tawaran di panggung-panggung kecil antar kampung, di mana sang ayah pernah menggeluti bidang itu sebelumnya. Dari panggung-panggung kecil, ternyata Via mulai dipanggil untuk bisa bernyanyi di acara-acara pernikahan. Sebenarnya Via sempat menyukai musik bergenre pop rock. Via pun memilih nama panggung Valen yang ia dapatkan dari band pop rock Evanescence yang merupakan idolanya. Namun seiring berjalannya waktu, Via semakin mendalami musik dangdut dan berhasil mendapatkan cengkok dangdut yang bagus dan sesuai dengan karakternya. Bakatnya mulai dilirik oleh salah satu orkes Melayu yang cukup terkenal di Jawa Timur bernama Sera.
Di tahun 2008, Via mulai bergabung dengan orkes Melayu tersebut. Hal itu membuat namanya semakin melambung, berkat olah vokalnya yang semakin mantap. Karirnya semakin menanjak dan mulai mendapatkan banyak tawaran job dari satu kota ke kota lainnya. Tak hanya itu, Via bahkan pernah tampil di luar negeri di konser Hong Kong dan Tiongkok pada tahun 2016. Penyanyi dangdut identik dengan kata seronok. Tapi itulah yang ada di pikiran keluarga besar Via Valen. Mereka beranggapan bahwa kehidupan penyanyi dangdut penuh dengan hal-hal yang seronok dan norak. Anggapan tersebut tidak sepenuhnya salah, karena memang saat itu sebagian oknum penyanyi dangdut sering manggung dengan pakaian terbuka dan goyangan seronok. Alhasil Via sempat dicibir dan dijauhi oleh keluarga besar karena keputusannya untuk menjadi seorang pedangdut tanah air. Tapi yang namanya Via Valen tidak patah semangat dan tekadnya mau membuktikan bahwa anggapan keluarga besarnya itu tidak selamanya benar. Dalam setiap penampilannya, Via Valen berusaha untuk memilih pakaian yang sopan. Dia pun tak jarang dipandang sebelah mata karena saat memulai debutnya, ia mendapatkan porsi yang kecil saat di panggung. Via tidak mau berpikir negatif dan tetap fokus dengan karirnya sebagai seorang pedangdut. Via Valen dalam perjalanan karirnya sebagai penyanyi dangdut diawali dengan lagu single pertamanya di tahun 2015 berjudul Selingkuh, yang membuatnya sukses serta mendapatkan sambutan hangat dari masyarakat. Lagunya yang mengambil hati para penikmat di tanah air membuatnya membawa pulang penghargaan SCTV Award tahun 2017 dalam kategori penyanyi dangdut paling ngetop 2017. Dalam kompetisi Indonesian Dangdut Award tahun 2017, Via juga sukses menjadi penyanyi dangdut solo wanita. Dan di tahun 2018, lagu yang berjudul Sayang berhasil mengukuhkan namanya sebagai salah satu penyanyi dangdut wanita sukses di Indonesia dengan bayaran tinggi. Di tahun 2022, Via pun mendapatkan jodohnya, yaitu seorang pria bernama Sefra Yolandi. Pernikahan tersebut sangat meriah, di mana Via tampil seperti peri. Kita doakan supaya rumah tangga Via dan Sefra langgeng selamanya. Sekian kisah saya kali ini, sampai jumpa di kisah selanjutnya. Terima kasih sudah mendengarkan kisah saya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang Anda punya.